Halo guys, gue Willy dan selamat datang di channel Halo Emas. Di video kali ini, gue akan nge-review satu platform emas digital yaitu Tamasya. Sebelum kita review produk-produknya, sebelum kita review aplikasinya, kita harus tahu dulu siapa sih pendiri dari Tamasya ini. Jadi, Tamasya itu didirikan oleh PT Tamasya Global Syariah yang adalah platform jual beli emas digital yang didirikan pada tanggal 19 Mei 2017 oleh Muhammad Asad. Tamasya sudah berada di bawah pengawasan Bapepti. Aplikasinya juga sudah terdaftar di Kemkominfo. Pembelian emas di Tamasya menggunakan asas transparan dan dijalankan sesuai syariah, di mana emas yang diperjualbelikan 100% didukung oleh emas fisik. Itu tadi penjelasan singkat tentang Tamasya dan beberapa sedikit info-infonya. Buat lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungin website resminya Tamasya. Nanti linknya saya kasih di deskripsi. Langsung kita masuk ke apa fitur-fiturnya. Jadi pertama-tama kita harus download dulu aplikasinya. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store maupun di App Store. Kebetulan gue udah download, langsung aja kita buka. Oke, jadi gue udah buka nih aplikasinya. Kebetulan gue udah daftar ya. Buat kalian yang belum daftar, kalian bisa daftar gampang banget. Cuman pakai email sama nomor handphone sama password. Terus untuk verifikasi akunnya pakai KTP aja di foto. Nanti 1 atau 2 hari langsung ke approve. Di sini fitur-fiturnya gue mau jelasin. Kita bisa beli, terus kita bisa jual, terus kita bisa transfer dan cetak emas. Tadi cetak emas ini cuman Antam aja ya. Terus di sini ada harga belinya itu di 936.776 per gram. Terus harga jualnya di 889.000 per gram. Ini harga tanggal 7 Januari 2021. Di sini harganya agak turun 1% ya. Bisa kelihatan nih dari harga kemarin. Terus kita bisa beli, jual, transfer. Ini transfer ke sesama pengguna Tamasya. Terus kita bisa cetak emas juga. Udah sih, itu aja sih sebenarnya fiturnya simpel banget. Cuman nggak ada fitur-fitur tambahan lagi. Kayak basic aja. Basic tentang jual beli emas digital. Oke, jadi langsung kita masuk ke berapa harganya. Di sini ada harganya. Harga tanggal 7 Januari 2021 harga belinya di 936.776 per gram. Terus harga jualnya itu 889.000 per gram. Sehingga kalau kita cari spreadnya itu sekitar 5%, 5,1%. Ya sekitar sih, kemarin gue cek juga itu 4,98 ya, sekitar 5 mungkin ya. Yang mendekati, bisa lebih dikit, bisa lebih kurang juga. Ini harga belinya cukup mahal ya, cukup lebih tinggi dibandingkan dengan platform emas lain. Cuman saya dapat infonya juga kalau misalnya kita mau cetak itu biayanya lebih murah dibandingkan dengan platform emas digital lainnya. Ini mungkin akan saya coba di lain kesempatan. Di video kali ini saya akan lebih bahas fitur-fitur dari aplikasinya aja. Langsung kita masuk ke apa kelebihan dari aplikasi Tamasya. Kelebihan yang pertama adalah minimum beli yang rendah, mulai dari 10.000 aja. Memang ada sih platform emas digital yang di bawah itu minimum belinya, cuman menurut saya 10.000 udah menjadi satu kelebihan. Soalnya ada juga sih rata-rata sih 50.000 ya, jadi 10.000 saya anggap udah menjadi kelebihan. Ini kita coba cek aja nih kalau kita mau coba beli minimum rupiah beli emas sekarang. Lainnya kita bisa input, jumlah minimum 10.000. Jadi kita bisa langsung input 10.000. Nah, langsung kita bisa beli emas sekarang. Itu tadi kelebihan yang pertama. Sekarang yang kelebihan yang kedua ada di sini lagi. Jadi kelebihan yang kedua adalah cara pembayaran itu sangat banyak. Kita bisa pilih sesuai dengan preferensi kita. Pertama ada virtual account dari banyak bank. Ini banknya banyak banget, Mandiri, BCA dan lain-lain. Terus kita bisa pakai dompet digital juga seperti OVO, mungkin GoPay, Link Aja, Shopee Pay, bahkan Genius Pay juga ada. Terus kalau misalnya kita nggak ada dompet digital dan rekening bank, jangan jadi alasan. Ini masih ada gerai retail seperti Alfamart, Alfamidi, dan Dandan. Nggak mungkin dong di sekitar rumah kalian nggak ada Alfamart. Nggak mungkin banget. Jadi, ya, menurut saya ini cara pembayaran paling banyak sih di antara yang lainnya. Itu tadi kelebihannya. Sekarang kita masuk ke apa kelemahan dari aplikasi Tamasya. Kelemahan yang pertama itu spreadnya tinggi banget, 5% kira-kira. Menurut saya ini spreadnya ini hampir nyamain emas fisik ya. Kalau untuk yang pecahan kecilnya, jadi
Kalau kita lihat dari sisi spreadnya sih nggak kompetitif sekali spreadnya. Jadi spreadnya terlalu tinggi kalau misalnya kita bandingkan dengan platform emas digital lainnya. Kelemahan yang kedua adalah adanya biaya dorman sebesar 0,01 gram yang dikenakan per bulan. Ini biaya dorman ini dikenakan kalau misalnya kita nggak melakukan transaksi apa-apa dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi menurut saya ini unik nih. Kayaknya platform emas digital cuman ini aja yang kenain biaya dorman kayak gini. Ini biaya dorman ini dikenain kalau misalnya kita punya saldo emas ya. Ya iya dong, kalau misalnya kita nggak punya saldo emas, apa yang mau dikurangin coba? Ya kalau misalnya kita punya segram terus dalam waktu 6 bulan kita nggak ngelakuin transaksi, itu dalam sebulan sekali itu dipotong 0,01 terus. Jadi kayak gimana gitu ya. Kita harus tetap beli agak gimana gitu, agak kurang. Jadi seolah-olah ada biaya dorman itu kita harus transaksi terus. Kita nggak bisa kayak simpen langsung 1 tahun kita mau ambil gitu, kayak lebih rugi sih, karena kan ada biaya dorman itu kan 0,01 gram. Jadi kita dipaksa lebih banyakin transaksi lagi, misalnya kayak beli atau jual beli gitu. Ya emang sih dia kan untungnya kan dari setiap transaksi jual atau beli ya. Jadi mungkin ini juga biaya dorman ini dipakai buat maintenance-nya dia. Oke, poin terakhir adalah rekomendasi saya terhadap platform ini. Platform ini bagus atau enggak? Jawabannya enggak. Ini pertama kali saya kasih rekomendasi platform yang enggak ada bagusnya. Menurut saya Tamasya nggak memiliki satu nilai jual yang unik, yang beda dari kompetitornya. Ini subjektif ya, hanya berdasarkan menurut saya aja. Bisa menurut kalian juga bisa beda-beda. Karena ini hanya pure pendapat atau opini saya pribadi. Jadi Tamasya kalau misalnya kita lihat dari sisi spreadnya mahal 5%. Ada platform emas digital lainnya yang berkompetisi spreadnya itu di 3%. Terus kalau misalnya kita lihat dari fiturnya juga cuman basic aja, jual beli, transfer, dan cetak. Masih ada platform emas digital lainnya yang bisa jual beli, gadai juga bisa, ataupun mainin indeks lain luar ataupun yang lain-lain. Jadi nggak cuman jual beli atau transfer cetak emas aja. Terus kalau misalnya kita lihat dari perusahaannya juga bukan yang paling baik. Masih ada kompetitornya platform emas digital yang perusahaannya lebih kredibel, yang lebih lama udah ada di Indonesia. Jadi menurut saya Tamasya nggak punya satu nilai jual yang menonjol, yang bisa dibanggakan, yang bisa membedakan Tamasya dibandingkan dengan platform emas digital lainnya. Itu tadi review gua tentang platform emas digital dari Tamasya. Menurut kalian gimana? Atau mungkin dari kalian udah ada yang nyoba pakai aplikasi Tamasya ini? Boleh dong coba share reviewnya, share pengalamannya gimana pakai Tamasya ini. Atau ada trouble kah? Atau aman-aman aja? Review buruk atau review baik nggak masalah. Share di kolom komen ya. Oke guys, sekian video kali ini. Like kalau kalian suka. Kalau kalian punya ide-ide video apa yang harus gue bikin selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.